Guys, kami di sini akan menjelaskan tentang depresiasi dengan metode garis lurus. Teman saya bernama Igusni Ayu Madeswarmini dan saya Ida Yogemera Marcella dari Universitas Mataram. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian. Depresiasi atau yang bisa disebut dengan metode penyusutan garis lurus memiliki pengertian, yaitu metode perhitungan penyusutan aset tetap yang akan menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama selama masa kegunaan aset tersebut untuk setiap periode pembukuan yang terjadi pada suatu perusahaan. Metode penyusutan garis lurus merupakan suatu metode penyusutan yang sederhana untuk digunakan oleh perusahaan, sehingga metode penyusutan garis lurus ini paling banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang bisnis atau perdagangan. Alasan mengapa banyak perusahaan yang menerapkan metode penyusutan garis lurus adalah karena adanya biaya pemeliharaan dan perbaikan di dalam setiap periode dengan jumlah yang relatif stabil, dan biaya yang ada tidak dipengaruhi oleh produktivitas atau tidak dipengaruhi oleh penyimpanan efisiensi. Metode penyusutan garis lurus sangat cocok untuk diterapkan oleh perusahaan untuk menghitung jenis aktivitas tetap yang dilandasi oleh masa waktu tertentu yang terus berjalan dan bukan dipengaruhi oleh tingkat pemakaian yang ada oleh suatu perusahaan. Yang selanjutnya akan saya jelaskan tentang faktor-faktor yang menentukan perhitungan beban penyusutan. Ada 3 faktor yang menentukan jumlah beban penyusutan yang diakui setiap periode, yaitu yang pertama, biaya awal aktiva tetap, yang kedua, masa kegunaan yang diharapkan, yang ketiga, estimasi nilai pada akhir masa kegunaannya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumus yang digunakan dalam depresiasi dengan metode garis lurus, yaitu rumus yang pertama, menghitung nilai penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan rumus persamaan sebagai berikut. Nilai penyusutan sama dengan biaya perolehan aset tetap dikurangi nilai residu, kemudian dibagi dengan estimasi masa kegunaan atau masa manfaat. Rumus yang kedua yaitu rumus persamaan untuk menghitung nilai penyusutan dengan metode garis lurus dengan presentase. Penyusutan sama dengan presentase penyusutan dikali harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis aset tetap. Selanjutnya penjelasan mengenai contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, misalkan sebuah perusahaan membeli sebuah unit mesin di awal tahun dengan harga 45 juta rupiah dengan nilai sisa sebesar 5 juta rupiah. Mesin tersebut telah digunakan selama 5 tahun lamanya. Berapa nilai penyusutan untuk sebuah unit mesin tersebut per tahunnya? Jadi penjelasannya adalah nilai penyusutan per tahun sama dengan HP atau biaya perolehan aset tetap dikurangi NS atau nilai residu, kemudian dibagi dengan N atau estimasi masa kegunaan. Jadi 45 juta rupiah dikurangi dengan 5 juta rupiah, kemudian dibagi dengan masa kegunaannya yaitu 5 tahun, jadi hasilnya adalah 8 juta rupiah. Jadi nilai penyusutan per tahunnya adalah 8 juta rupiah untuk sebuah unit mesin. Selanjutnya ke contoh soal kedua. Sebuah mesin diperoleh pada tanggal 6 Juni 2014. Harga perolehan mesin tersebut sebesar 13 juta. Mesin tersebut ditaksir memiliki umur ekonomis 10 tahun. Dan apabila nanti sudah tidak digunakan lagi atau aset ditarik penggunaannya, diperkirakan mesin tersebut masih bisa ditimbang kiloan, mesinnya tua dapat dijual seharga 1 juta. Dalam pencatatan akuntansi aktiva tetap, perusahaan menggunakan metode garis lurus. Perhitungan penyusutannya sebagai berikut. Beban penyusutan untuk tahun 2014 dihitung dengan cara beban penyusutan sama dengan 7/12 kali 13 juta dikurangin 1 juta dibagi 10 tahun sama dengan 699,999. Dari mana kita mendapatkan 7/12? Itu dari 1 tahun itu terdapat 12 bulan dan mesin tersebut diperoleh mulai bulan Juni. Jadi selama tahun 2014 mesin tersebut digunakan pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi pada tahun 2014 mesin tersebut digunakan selama 7 bulan. Maka penyusutan selama 7 bulan seperti itu. Apabila kita teruskan, maka akan penyusutan selama 10 tahun
yang ketiga. Pada tanggal 1 Januari 2011, PT Gloria membeli sebuah mesin dengan harga 50 juta rupiah. Mesin tersebut ditaksir akan memiliki masa manfaat selama 10 tahun, dengan nilai residu di akhir masa manfaat sebesar 2 juta rupiah. Jurnal apakah yang harus dibuat pada tanggal 31 Desember 2011 apabila PT Gloria menggunakan metode depresiasi garis lurus? Jadi penyelesaiannya adalah beban depresiasi sama dengan biaya perolehan dikurangi nilai residu, kemudian dibagi dengan masa manfaat atau estimasi masa kegunaan. Jadi 50 juta rupiah dikurangi 2 juta rupiah, kemudian dibagi dengan 10 tahun. Jadi beban depresiasi per tahunnya adalah 4.800.000 rupiah. Kemudian dibuatkan jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2011, yaitu beban depresiasi mesin pada akumulasi depresiasi mesin sebesar 4.800.000 rupiah untuk mencatat depresiasi mesin tahunan. Jadi, sekian penjelasan dari kami mengenai depresiasi dengan metode garis lurus. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Bye-bye.